saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus mengenai requestan dari kalian mengenai beberapa pemain keturunan. Tapi saya di sini akan fokus satu pemain yang menurut saya ini sangat penting dibahas. Kita tidak akan membahas pemain-pemain keturunan yang saat ini menjadi rumor, tetapi ini saya akan bahas mengenai bagaimana statistiknya di Eropa dan peluang dirinya untuk ke depan apakah bisa membela timnas Indonesia. Dan sekali lagi teman-teman, di sini saya tidak membahas mengenai pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang saat ini atau dalam jangka waktu dekat akan dinaturalisasi. Karena saya tekankan itu untuk saat ini PSSI itu belum ada selain Jay Idas. Nah, maka dari itu saya akan membahas mengenai satu sosok ini, dan menurut saya ini sangat penting. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, saya melihat kita sekarang ini terlalu condong atau terlalu fokus dengan pemain-pemain keturunan yang apakah bisa membela timnas atau tidak, tetapi kita sedikit lupa ternyata ada beberapa pemain muda yang seharusnya ini bisa menjadi target kita juga, maksud dalam artian target pengawasan atau follow up dari PSSI agar kedepannya pemain-pemain muda ini bisa untuk menjadi bagian timnas. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data dari salah satu pemain yang juga sangat luar biasa, usianya masih 18 tahun, dan kalau misal di sini regulasinya dalam artian PSSI dan juga Sintayong bekerja sama dan juga membawa pemain-pemain keturunan yang usia muda, menurut saya ini sangat bagus. Nah, di sini langsung saja saya membahas mengenai sosok Julian Urip. Nah, untuk namanya itu mungkin bagi kalian ada yang sudah tahu, ada yang belum. Tetapi bagi yang belum tahu, tentu ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman, dan yang sudah tahu ini bisa menjadi acuan ke depan bahwa ini adalah pemain berkualitas, pemain bagus, dan tipikalnya ini menurut saya ini sama dengan Tijani Reinders karena dia juga satu klub dengan Tijani. Dia adalah Julian Urip. Nah, saat ini usianya 18 tahun dirinya pun memang saat ini sudah membela AZ Alkmaar dan dia pun juga sudah bermain di AZ Alkmaar U18 dan juga U19. Nah, dirinya pun saat ini berposisi sebagai gelandang bertahan dan juga gelandang serang. Dia juga bisa di ini teman-teman gelandang tengah dan juga sayap kiri. Kemampuannya itu biasanya dimaksimalkan di sayap, teman-teman. Artinya jika timnas membutuhkan striker pemain ini sebenarnya tipikalnya condongnya itu di gelandang bertahan gelandang serang dan juga gelandang dan juga sayap kiri. Ini adalah posisi ideal yang selalu dimainkan di AZ Alkmaar. Nah, kemudian di sini saya melihat bahwa dirinya pun juga selalu berkembang Awalnya pemain ini saya melihat memang didatangkan dari klub AFC 34 Alkmaar Dia memang dari awal teman-teman, pemain ini memang binaan asli dari AZ Alkmaar Jadi memang tidak heran hingga saat ini dirinya selalu berkembang di sana. Dan saya melihat bahwa saat ini statistiknya itu juga sangat luar biasa teman-teman Oke, sebentar. Nah, di sini saya melihat statistiknya. Di sini saya melihat bahwa statistik Julian Urip ini juga sangat bagus Dia bermain Di sini saya melihat sudah bermain 270 menit. Dan di sini saya melihat untuk di UEFA Youth Champion League ini juga bermain selama 44 menit. Nah, statistiknya pun saya melihat bahwa standar pemain ini, tetapi dari segi produktivitas gol di setiap pertandingan dia selalu mencetak gol artinya ini bisa menjadi referensi bagi Sintayong nanti. Dan bukan hanya mencetak gol di liga domestik, dia pun di UEFA Youth League atau Liga Champion U18 di Eropa, dia pun bersama AZ Alkmaar pun juga selalu mencetak gol. Saat melawan Klaipeda FL dia pun juga mencetak gol di sini. Kemudian di sini saya melihat bahwa untuk pertandingan terakhirnya, di 3 pertandingan terakhirnya saat melawan ADO Den Haag kemudian Vitesse U18 dan juga Ajax U18, dirinya pun selalu bermain inti dan bermain 90 menit. Ini menjadi hal yang sangat bagus karena dirinya saat ini trennya sedang naik teman-teman Untuk
karir internasional dari Julian Urip ini, saya melihat bahwa dirinya itu juga pernah membela timnas Belanda, teman-teman, timnas Belanda U16 dan juga timnas Belanda U18. Oke, di sini saya melihat ada beberapa caps yang sudah dia miliki. Bersama timnas U16 itu 6 kali, kemudian timnas Belanda U17 itu 14 kali. Itu terhitung di tahun 2022 kemarin. Sedangkan untuk di tahun 2023 ini dia belum pernah dipanggil lagi. Nah, ini mengapa saya bahas, teman-teman. Artinya saya melihat seperti sosok Ivar Jenner, kemudian Sandy Walsh, ada juga seperti Mark Klok yang pernah mencicipi ya timnas Belanda junior. Itu sudah lumrah, teman-teman. Dan saya melihat Ivar Jenner saja ya, yang notabene juga pernah bermain bersama timnas Belanda, itu bisa diambil oleh Sintayong dan juga PSSI. Artinya masih ada kemungkinan ke depan sosok Julian Urip ini membela timnas Indonesia. Apalagi ya saya melihat bagaimana tipikal dirinya itu mirip sekali dengan Tijani Reinders. Dan ya saya melihat bahwa dia sudah berada di klub yang tepat, AZ Alkmaar. Kalaupun dia tidak di AZ Alkmaar, saya belum tentu ya bisa menilai dirinya apakah dia itu pemain bagus atau tidak. Karena yang jelas untuk saat ini dia sangat kompetitif sekali, usianya masih muda, dan dirinya pun bisa bergabung ke depan bersama timnas karena dia masih memiliki darah keturunan dari ayahnya yang memang asli Indonesia. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus ke depannya, teman-teman ya, untuk sosok Julian Urip. Nah, apakah kedepannya ini akan menjadi bagian timnas? Tentu ini lagi-lagi ke masalah regulasi. Nah, kalau berbicara tentang keturunan ya atau pemain naturalisasi, ya harapannya ini harus bisa bergeser ya dari pemain-pemain menengah, dalam artian pemain-pemain usia 23, 28. Itu memang saat ini menjadi objek lah atau sasaran pemain-pemain keturunan. Tetapi kalau melihat kompetisi yang saat ini di usia muda itu masih belum efektif, atau jalan kompetisinya itu masih banyak yang kacau, ini pemain-pemain muda keturunan ini harus segera di follow up. Kemudian PSSI harus mencari win-win solusi agar nantinya pemain-pemain muda keturunan ini itu bisa dipersiapkan untuk timnas. Ya syukur-syukur ini menjadi angin segar nantinya, karena kita butuh sekali aset-aset jangka panjang. Dan menurut saya Julian Urip ini juga cocok dengan karakter Sintayong yang suka pemain cepat, suka dengan pemain ketika mampu ya mencetak gol dengan baik, 1 gol 1 peluang. Julian Urip ini juga sudah bagus, apalagi dia juga sudah produktif di musim ini bersama AZ Alkmaar. Selama 9 kali penampilan ya, dia mencetak 3 gol dan juga 2 assist. Menurut saya ini sangat produktif. Apakah Sintayong akan memanggil Julian Urip atau tidak? Nah, bagaimana menurut kalian dengan sosok Julian Urip? Apakah kalian setuju jika kedepannya PSSI dan juga Sintayong ini mengambil Julian Urip? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.